Sebetulnya apa yang sekarang ini sudah terjadi bukan hal yang luar biasa. Ketika ada negara lain itu memberikan bantuan advokasi atas kriminalisasi yang terjadi di negara Indonesia. Karena saksi-saksi ahli atau para ahli yang didatangkan itu ternyata diberikan kesempatan presentasi setelah kami keluar. Jadi tidak ada sama sekali uji secara saintifik antara kedua belah pihak, di mana itu yang sangat kami tunggu-tunggu sebetulnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dr. Tifa termasuk satu dari 12 tokoh akademisi yang dikriminalisasi sebagaimana yang sudah diketahui oleh masyarakat Indonesia gitu. Nah, saat ini kami bekerja bersama dengan Forum Diaspora Indonesia melakukan advokasi terus-menerus ke pihak internasional yang mana ini merupakan hak kami, hak asasi manusia kami selaku warga nasional Indonesia maupun warga global, di mana sebetulnya kami akademisi, dalam hal ini saya bersama Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Sianipar beserta 9 tokoh yang lain sama sekali tidak melakukan tindak pidana apapun. Jadi ini ada sedikit perbedaan menurut hemat saya kaitannya dengan peristiwa Bapak Tom Lembong dan Pak Hasto Kristianto. Ini adalah 2 peristiwa yang berbeda. Kami sedang menjalankan tugas kami sebagai akademisi, sebagai peneliti dalam ranah ilmiah untuk mencari jawaban atas masalah yang sudah lebih dari 10 tahun terjadi di masyarakat Indonesia. Sebuah masalah yang sebetulnya sangat sederhana dan sangat simpel penyelesaiannya. Tetapi oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Saudara Joko Widodo dibikin menjadi sangat kompleks, melibatkan banyak area dan juga kemudian ujungnya menjadi kriminalisasi. Di dalam human right yang dilindungi, yang merupakan undang-undang internasional yang menjadi sebuah koridor perlindungan kepada semua warga dunia, termasuk juga Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 28 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Apa yang kami lakukan itu masih di dalam kerangka hak kami, satu sebagai warga negara Indonesia dan juga warga internasional. Kemudian yang kedua, lebih dari itu, kami sebagai peneliti, sebagai akademisi juga memiliki hak perlindungan sebagai peneliti, sebagai sivitas akademika, di mana kami di dalam menjalankan pekerjaan dan tugas kami sebagai peneliti masih di dalam kerangka kebebasan informasi publik dan juga undang-undang perlindungan terhadap para peneliti. Jadi tidak ada sama sekali pasal-pasal maupun undang-undang yang kami cederai yang mengakibatkan pemindanaan kepada kami. Jadi proses pemindanaan kepada kami ini betul-betul sepenuhnya kriminalisasi. Nah, untuk itu maka kami tidak berhenti, tidak ada berhentinya untuk terus melakukan advokasi di level nasional maupun di level internasional. Nah, sekarang dalam rangka kita mencoba untuk melakukan penelaahan apakah kemudian pada peristiwa abolisi dan
amnesti itu kemudian menjadi sebuah opportunity bagi kami, perlu secara pribadi saya memberikan pandangan saya. Pertama, kami bukan tersangka, kami bukan terpidana. Kami adalah akademisi yang secara kebetulan mendapatkan undangan klarifikasi oleh Polda di dalam beberapa pasal-pasal yang dituduhkan oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah Saudara Joko Widodo. Kami sudah melakukan penelaahan terhadap undangan klarifikasi tersebut dan mutlak ya secara absolut bahwa kami tidak terlibat sama sekali dengan pasal-pasal yang dituduhkan itu. Nah, oleh karena itu justru ketika ada sebuah peristiwa tindak pidana korupsi dan kemudian pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto memberikan kebijakannya untuk memberikan menggunakan hak abolisinya dan kemudian memberikan amnesti. Memberikan amnesti, maka kepada kami tentu saja semestinya lebih dari itu. Kami tidak melakukan tindak pidana sama sekali. Dan kami justru dikriminalisasi. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman 12 tokoh yang dikriminalisasi tentu saja sangat mengharapkan agar pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto lebih concern kepada persoalan kami ya. Dan kemudian yang kedua, sebetulnya karena ini adalah masalah di luar aspek pidana, maka sebaiknya memang pemerintah betul-betul hadir untuk menyelesaikan hal ini kepada dua pihak yang ada satu pihak yang merasa terganggu dengan kegiatan penelitian kami. Cukup dilakukan sebuah pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah, dan apabila persoalan pokoknya adalah sebetulnya ijazah, maka pada forum tersebut yang dibuat oleh pemerintah, yang diselenggarakan oleh pemerintah, tinggal diminta saja yang bersangkutan Saudara Joko Widodo menunjukkan ijazahnya. Sebagaimana juga sudah dilakukan oleh beliau, oleh yang bersangkutan sendiri di dalam beberapa kali kesempatan. Pada beberapa waktu yang lalu Saudara Joko Widodo berkali-kali menyampaikan bahwa saya akan menunjukkan ijazah asli saya di pengadilan. Tetapi ternyata dalam beberapa kali pengadilan sudah terjadi sejak tahun 2016 sampai dengan 2025 tidak pernah apa yang dijanjikan oleh yang bersangkutan itu dilaksanakan. Bahkan justru beberapa kali ijazah yang diklaim sebagai ijazah asli itu malah ditunjukkan oleh orang-orang di luar pengadilan. Seperti misalnya para wartawan yang diundang secara khusus ke rumahnya. Kemudian juga beberapa orang juga menyatakan sudah pernah melihat ijazah tersebut. Jadi itu sebetulnya sudah pelanggaran janji. Sedangkan kami mewakili masyarakat Indonesia secara sederhana sebetulnya cukup ijazah tersebut, selembar ijazah tersebut disampaikan saja ke hadapan publik. Nah, kalau memang sampai dengan hari ini yang bersangkutan belum juga melakukan hal yang sangat simpel tersebut, maka dalam kesempatan ini kami memohon agar Presiden Prabowo Subianto memberikan fasilitas kepada kami, seluruh rakyat Indonesia, dan kepada Saudara Joko Widodo untuk dipertemukan dan pada forum tersebut dengan diundang para wartawan dan kemudian kita sama-sama menyaksikan bentuk dari ijazah tersebut ya. Itu saja sebetulnya permohonan kami kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo tidak harus menggunakan hak abolisi atau hak apapun, cukup dengan memberikan fasilitas untuk mempertemukan kami di sebuah ranah, di sebuah acara publik, itu sudah sangat cukup. Dan kemudian berkaitan dengan advokasi kami di dunia internasional dengan bekerja sama yang mendapatkan fasilitas juga dari teman-teman Forum Diaspora Indonesia, sudah ada tanggapan yang sangat positif dari negara Amerika Serikat. Dalam hal ini oleh salah seorang senator yang mungkin secara lengkap nanti akan disampaikan oleh Chairman Saudara Chris Komari melalui sambungan langsung ke Amerika Serikat. Untuk diketahui bahwa peristiwa ini sebetulnya sudah terjadi di masa lalu, di mana ada kontribusi dari 12 senator Amerika Serikat untuk memberikan advokasi kepada akademisi, tokoh nasional yaitu Pak Sri Bintang Pamungkas.
pada waktu beliau juga mengalami kriminalisasi beberapa tahun yang lalu oleh advokasi internasional. Maka ada 12 senator dari Amerika Serikat berkirim surat kepada pemerintah Indonesia untuk membebaskan Bapak Sri Bintang Pamungkas. Jadi sebetulnya apa yang sekarang ini sudah terjadi bukan hal yang luar biasa. Ketika ada negara lain itu memberikan bantuan advokasi atas kriminalisasi yang terjadi di negara Indonesia. Mudah-mudahan tidak sampai negara lain harus ikut serta di dalam penyelesaian dari masalah kriminalisasi ini. Cukup Presiden Prabowo Subianto sendiri bisa melakukannya dengan sangat sederhana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ada 12 nama yang kemarin jadi LPDP, apakah ada info terbaru, Dr. Tifa? Setelah kemarin ada 3 orang yang dipanggil oleh Polda, dalam hal ini ada 1 YouTuber dan 2 aktivis. Nah, apakah ada info baru soal itu? Itu yang kedua. Terus yang terakhir adalah, yang terakhir kemarin kita lakukan konferensi pers di sini, Dr. Tifa dan kawan-kawan, itu kan ada 8 bukti ijazah asli yang dikirimkan kepada Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Apakah ada penambahan info update baru soal itu, Dr. Tifa? Terima kasih. Ya. Jadi yang pertama, sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan informasi lagi apakah ada saksi atau terlapor baru. Ya, jadi sejauh ini sudah ada 15 ya. Jadi yang sudah duluan diundang ada 3 saksi. Kemudian 12 dari kami belum diundang ya untuk mendapatkan katakanlah pemeriksaan sebagai terlapor. Itu update-nya ya. Kemudian berikutnya yaitu terkait dengan dokumen dalam bentuk ijazah asli maupun transkrip. Kami sudah mendapatkan ya, tetapi di tempat yang aman ya. Jadi ada 8 bundel ya. 8 bundel yang kami dapatkan dari para alumni Fakultas Kehutanan UGM maupun Fakultas Setara yang lulus di sekitaran waktu 80-an ya. Jadi itu adalah 8 bukti yang sudah sangat cukup untuk dijadikan sebagai komparator dari ijazah yang sejauh ini kita sama-sama melihat ijazah itu dari presentasi Bareskrim ya. Kita anggap itu sebagai ijazahnya Pak Joko Widodo ya kan. Artinya dengan itu maka kita semakin yakin secara scientific base ya. Bukan keyakinan hypothetical tapi scientific base ya. Kita bisa betul-betul melakukan uji komparasi terhadap fotokopi ijazah yang dipresentasikan Bareskrim dengan ijazah-ijazah asli maupun transkrip asli yang kami dapatkan. Nah, terkait dengan transkrip ini menjadi hal yang sangat penting. Ini krusial sekali. Karena dari beberapa dokumen transkrip asli Kehutanan UGM lulus tahun 1985, itu kami betul-betul bisa melihat perbedaan ya, yang sangat diametral antara transkrip asli dengan transkrip yang dipresentasikan oleh Bareskrim. Ya, jadi transkrip Bareskrim itu kalau kita lihat dari transkrip asli sangat jauh berbeda. Ya, antara lain satu dokumen transkrip yang diklaim sebagai transkrip Joko Widodo, angka-angka yang diperoleh itu ditulis dengan tulisan tangan. Itu sama sekali tidak sesuai dengan transkrip yang secara lazim dikeluarkan oleh UGM. Saya pun juga lulusan UGM. Jadi tidak ada lulusan UGM yang transkrip nilainya itu ditulis dengan tulisan tangan. Kemudian ada 2 lagi transkrip yang diklaim sebagai transkripnya Joko Widodo. Yang pertama adalah transkrip dengan SKS sejumlah 122 SKS dengan IPK 2,05 ya. Itu tidak jelas itu transkrip sarjana atau sarjana muda. Tidak jelas di situ karena dipotong ya. Jadi dokumen itu dalam keadaan terpotong. Kemudian ada satu lagi transkrip itu yang menunjukkan SKS sejumlah 88 SKS dengan IPK 3,05. Nah, seandainya kita asumsikan bahwa kedua transkrip nilai itu adalah milik Joko Widodo, berarti kalau di total jumlah SKS-nya 210 SKS, ya. Artinya tidak mungkin
sarjana kehutanan UGM harus menempuh 210 SKS. Sedangkan transkrip nilai asli yang kami dapatkan, ini asli, itu jumlah seorang sarjana kehutanan UGM tahun 1985 itu SKS-nya 161 SKS. Dan bentuk transkripnya sangat bagus, sangat rapi, diketik dengan mesin ketik manual, selayaknya, selazimnya yang menjadi alat untuk melakukan pengetikan dokumen pada waktu itu. Jadi bukan dalam bentuk printeran ya. Di tahun 1985 kan belum ada printer. Boleh? Sebentar. Ini ke Dokter Tifa lagi ya? Pertama tadi kan Bu Tifa menyebut kami, artinya nggak sendiri ya. Mau tanya dengan siapa saja nanti ke Ombudsman dan Kementerian. Nah yang kedua gini kan, Bareskrim sudah menghentikan penyelidikannya dengan alasan karena bukti yang diserahkan oleh TPUA adalah bukti sekunder. Nah yang kita tahu ya kan, bukti-bukti yang diserahkan oleh Bareskrim, oleh TPUA di antara lain termasuk hasil penelitiannya Pak Rismon, Bu Tifa dan Pak Roy Suryo. Artinya kan hasil penelitian itu nggak dianggap sehingga penghentian dihentikan. Nah, bagaimana Bu Tifa menyikapi hal ini? Terima kasih. Ya, baik, dari sudut pandang metodologi riset ya. Penyebutan data primer dan sekunder itu harus dalam kerangka metodologi riset, bukan dalam kerangka hukum. Ya, untuk kerangka hukum nanti mungkin Pak Refli ataupun Pak Ugro bisa menjelaskan. Tapi dalam sudut pandang kami sebagai peneliti, yang kami lakukan dan yang kami verifikasi itu bukan sebuah data sekunder. Itu adalah sebuah data primer. Artinya riset yang kami lakukan adalah riset primer. Dan kami sudah menyampaikan pada saat gelar perkara khusus. Tetapi sayangnya pada saat gelar perkara khusus, para ahli yang berada di pihak Bareskrim maupun dari pihak Joko Widodo sendiri itu tidak bertemu, tidak berdiskusi dengan kami. Jadi kami sudah selesai menyampaikan presentasi kami. Kemudian yang kami harapkan adalah adu data, ada adu riset, ada debat diskusi secara ilmiah. Tetapi ternyata sama sekali tidak ada, ya, supaya masyarakat juga tahu. Karena ada orang yang juga hadir di gelar perkara khusus ternyata beberapa kali memberikan sebuah keterangan yang tidak sesuai. Ya, karena saksi-saksi ahli atau para ahli yang didatangkan itu ternyata diberikan kesempatan presentasi setelah kami keluar. Jadi tidak ada sama sekali uji secara saintifik antara kedua belah pihak, di mana itu yang sangat kami tunggu-tunggu sebetulnya. Jadi data dibalas data, riset dibalas riset, buku dibalas buku. Ya, sains dibalas sains, bukan kemudian sains dibalas hukum. Itu sangat keliru ya secara metodologi riset ya. Itu. Kemudian saya tadi menyebutkan kami karena memang kami RRT ini kan sudah menjadi satu kesatuan ya. Kami sudah menjadi satu kesatuan. Jadi kami sudah saling mewakili dan insya Allah besok pagi kami ke Ombudsman maupun ke Kemendikti itu bertiga bersama dengan para kuasa hukum kami. Ya.